Halo teman-teman semua, balik lagi. Kali ini saya punya cerita yang diceritakan oleh narasumber yang saya benar-benar kenal. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang saya nggak bisa sebutkan desanya. Balik lagi, kalian bisa anggap aja ini sebagai cerita dan nggak perlu harus dipercayai gitu. Jadi teman saya ini bercerita kalau di desanya dulu banget ada sebuah keluarga. Ada beberapa keluarga yang dipercayai di zaman dahulu. Mereka itu tuh punya pegangan. Pegangan yang saya maksud pegangan yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini. Nah, kata dia di zaman dahulu kala itu nggak belum jauh-jauh banget, karena ini diceritakan sama keluarganya gitu. Ini terjadi di keluarganya dia, jadi diceritakan turun temurun kayak gitu. Jadi eh, dia punya keluarga yang kata orang tuanya itu punya sebuah pegangan, atau berguru ke kayak seekor macan gitu. Punya pegangan atau punya pegangan macan yang orang-orang nganggap atau beberapa kali melihat atau mendengar suara auman macan. Nah, ceritanya di zaman dahulu di tempatnya itu nggak semua orang bisa makan atau uh, ketersediaan beras itu tuh nggak sebanyak sekarang bisa didapatkan dimanapun gitu. Dan di zaman itu nggak semua orang punya uang. Bahkan dia bilang orang tuanya dia cerita di zaman itu gak semua orang punya TV. Ketika punya TV pun itu cuman ada hitam putih TVRI. Nah, mungkin itu kata orang tuanya dan itu terjadi jauh sebelum masa TV itu gitu. Nah, singkatnya satu keluarga ini punya 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 pegangan macan itu kayak ilmu macan gitu. Terus di zaman itu karena orang sering ngerampok lumbung padi, ngerampok apapun yang bisa dirampok buat bertahan makan. Beberapa orang di desa itu banyak yang punya pegangan. Singkatnya, keluarga temenku ini, leluhurnya ini tersohor ke beberapa tetangga desa kalau eh, mereka ini susah ditaklukkan dan mereka punya banyak lumbung padi buat bisa beberapa keturunannya makan tanpa perlu takut akan habis gitu. Lumbung padinya banyak, sawahnya banyak, jadi tenanglah gitu. Saking tersohornya banyak yang mencoba buat mencuri, tapi banyak juga yang ketika mereka nyampe di lumbung padinya, mereka akan berputar-berputar dan nggak bisa buat keluar sampai pagi hari. Singkatnya, kesaktian si kakeknya ini tersohor ketika suatu saat di zaman itu bisa dibilang jawara kali ya. Eh, ada kayak semacam jawara gitu punya kerbo. Kerbo pergilah mereka kayak ke lapangan mungkin disebut saat ini, tapi kayak ke lahan yang masih banyak rumputnya. Di sanalah digembalakan kerbonya, digembalakan terus ketemu sama si kakeknya temanku ini, leluhur temanku ini. Nah, ketika ketemu mungkin mereka kayak katanya sih di zaman dahulu itu tuh lumrah kayak adu ilmu gitu. Akhirnya orang pada ngumpul terus terbukti dengan sekali tepakan si kakeknya temanku ini di kerbo, kerbo itu langsung mati. Makanya semenjak saat itu keluarga leluhur keluarga temenku ini terkenal kesaktiannya kemana-mana. Singkat cerita, singkat cerita dia punya lahan, ada luas sekali lahannya,
Tapi ketika orang-orang di zaman itu mau lahannya ditanamin kayak kelapa, singkong, kayak gitu yang bisa dipanen kayak sayur, daun ubi, segala macam. Ketika ada orang datang malam-malam buat mencuri atau memetik hasil panen di ladang itu, di ladang atau sawah gitu, mereka seringkali melihat macan tengah malam di sana. Atau mereka sering mendengar auman macan di sana. Bahkan mereka bilang seringkali terlihat sepuntung rokok yang kayak rokok menyala, apinya menyala, tapi gak terlihat ada orang di sana. Melayang aja kayak gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang tuh takut sama keluarga ini ketika mau mencuri atau mau sekedar memetik sayur atau mengambil sesuatu tanpa meminta dari keluarga ini, mereka takut gitu. Singkatnya, singkatnya suatu saat nenek 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 dan kakek ini punya banyak anak. Entah kenapa, entah kenapa, gak semua anaknya bisa hidup. Ada beberapa kan orang zaman dahulu punya anak tuh banyak karena belum ada KB ya. Tapi dari sekian banyak anaknya ada beberapa juga yang meninggal dunia. Meninggal dunia kayak usia mungkin sekarang kayak SD gitu. Nah, singkat cerita, ketika kakek nenek ini sudah tua, mereka sakit-sakitan tapi nggak bisa untuk meninggal. Sakit-sakitan terus, diranjang terus. Nah, ternyata si kakek dan neneknya ini nanya ke anaknya, kalian tahu apa yang saya percayai dan saya pegang. Saya gak bisa meninggal kalau belum ada yang meneruskan ini. Tapi karena emang semakin hari hmm, zaman berubah, orang mengenal agama atau makin udahlah meninggalkan hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya gak ada satupun anak keturunannya yang mau meneruskan ilmu yang dipegang orang tuanya. Akhirnya dengan susah payah segala macam, uh, singkatnya, akhirnya orang tua itu bisa meninggal. Tapi ceritanya sebelum orang tua itu meninggal, anak-anaknya nih lihat dengan susah payah mereka meringkuk, tapi dari sekujur kaki, tangan itu keluar bulu-bulu. Bulu-bulu merah, tipis-tipis keluar. Ketika bulu-bulu itu keluar, di situ mereka ngerasa kesakitan yang itu terdengar seperti mereka tuh tersiksa banget dengan bulu-bulu yang tumbuh di situ. Nah, dan ceritanya anak-anaknya itu terakhir kali mendengar kedua orang tuanya itu tidak berbicara dengan bahasa manusia, melainkan mengeluarkan seperti auman macan, bukan manusia yang terdengar dari mulutnya, dan mereka meninggal dengan posisi dan keadaan seperti itu. Singkat cerita, ketika mereka sudah meninggal, uh, harta-harta yang bukan semua sih, tapi karena emang di zaman itu banyak pencurian, banyak ini itu, hidup anak-anaknya semakin berubah. Karena apa? Mereka harus bekerja bersusah payah untuk bisa mempertahankan atau tetap bisa makan ke depannya sampai-sampai harta warisannya dibagi ke semuanya, dijual dan akhirnya habis. Begitu ceritanya. Sekian ceritanya, terima kasih.